apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Ini puasa sudah sampai putaran ke apa ini? Quarter final ya. Jadi Belum. oh, belum. Semifinal, baru semifinal. Oh, baru semifinal ya. Oke, masih panjang ya. Oke, jadi Sama kayak pemilu ini baru semifinal, menjelang final. ya 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 ya. Dan kelihatannya kini putusannya apakah kemudian pertandingan ini mau diperpanjang gitu, Bung Rocky, atau mau dipercepat permainannya masih belum final, Bung Rocky, karena tadi malam tidak jadi itu. Dini hari tadi Mm-mm. tidak jadi diumumkan soal rekapitulasi karena belum selesai dan masih kemungkinan pun dugaan saya kalau tidak kalau mau dini hari ya pilihannya itu nanti dini hari nanti atau besok sore baru. Tapi biasanya kan mereka menghindari sore-sore kan kalau di kegelapan itu kan mereka ini kan orang-orang yang berbuat curang mainnya di gelap-gelap itu nggak mungkin sore hari yang terang-terang gitu ya. Betul, jadi skornya belum diucapkan oleh wasit, tapi Hmm. kelihatannya Prabowo udah victory lap, udah bawa bendera Yo, keliling. sudah. Tapi kita mesti ingat bahwa iya, Prabowo naik panggung, yang serahin piala itu bukan Jokowi tuh. Ya, 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 ya. Oke. Sangat mungkin ketua BEM mahasiswa yang serai atau emak-emak. Jadi kita lihat bagaimana kecemasan juga ada pada KPU. Tentu dia akan hati-hati. Walaupun sudah selesai, tapi dia lagi mantau. Kalau dia ucapkan tadi malam itu demonstran lagi bakar bendera atau Ya, wajah Jokowi di depan KPU sampai tengah malam ada di situ. ya, ya, ya. Jadi kita mulai melihat KPU mulai menghitung keadaan social unrest, soal civil disobedience segala macam. Nah ini yang jadi problem. Kalaupun dia diucapkan nanti orang udah anggap bahwa ya, semakin ada penundaan itu artinya semakin kumpulan kejahatan menjadi maksimal. Jadi kita tunggu aja sesuatu yang akan diucapkan KPU, tapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa politik tidak akan lagi semulus yang dibayangkan oleh Jokowi itu. Jadi udah rusak sebetulnya tuh. Tinggal kita tunggu seberapa kuat Jokowi masih mampu untuk mengatur kaki-kaki politiknya itu, dan termasuk kaki-kaki yang dia sodorkan ke Golkar yang Hmm. berupaya untuk dihalangi oleh senior-senior Golkar. Oke, saya kira nanti Golkar kita dibahas berikutnya, tapi kita ngomongin fokus ke unjuk rasa dan KPU dulu ya, Bung Rocky ya, karena Ya, hari ini kan berlanjut sore nanti itu akan ada buka bersama itu unjuk rasanya mulai siang-siang ini udah mulai mulai kumpul-kumpul terus akan ada buka bersama di depan gedung parlemen yang kali ini yang memimpin Pak Din Samsudin. Kalau Din. Ya. kemarin kemarin sebelumnya Maijen Sunarko ya dan Jen Kopassus. Jadi ini memang baru sekali ini kita lihat di Indonesia dalam sejarah politik Indonesia ada tokoh-tokoh senior langsung jadi korlap. Biasanya kan korlap-korlapnya mahasiswa aja lah ya gitu ya. Ya masih menunggu momentum, dan kayak kemarin itu mulai ada di beberapa titik dekat istana, di sekitar Monas juga demo tandingan. Ya satu satu mobil komando ada 5-6 orang di situ. Hmm. Sementara masa yang anti mahasiswa itu ya kelihatan masa yang lemah atau Hmm. udah lusuh gitu kan. Hmm. Mungkin bayarannya kurang. Itulah pengenai ada demo tandingan, pasti karena kekuasaan akan menyewa eh, eh, apa namanya ini agen-agen yang pengerahan masa itu. Tapi udah nggak kelihatan bahwa yang teriak-teriak itu ya sekedar teriak di atas mikrofon. Nggak mungkin lagi ada semacam tandingan seperti kasus 212 itu betul-betul Hmm. blocking antara antara yang pro dan yang kontra itu. Nah, sekarang terlihat bahwa mulai melemah mereka yang ingin menandingi masa yang di KPU yang dipimpin langsung oleh Jenderal Sunarko, apalagi nanti Din Syamsuddin, bagaimanapun dia tokoh Muhammadiyah, Hmm. dan organ-organ Muhammadiyah pasti akan berkumpul nanti di Maghriban atau buka puasa Hmm. di depan DPR. Jadi ini satu peristiwa sosial atau bahkan sebut peristiwa kebudayaan yang nggak mungkin dihalangi oleh negara tuh. Hmm. Kan kita mesti bayangkan bahwa semua sudah diucapkan, artinya jadwal demonstrasi di Jogja juga udah ada, demonstrasi di Makassar saya dapat jadwal. Jadi jadwal udah terang-terangan, jadi nggak mungkin Hmm. lagi dianggap disusupi itu. Hmm. Nah sekarang tinggal aparat negara tuh, dan saya kira polisi juga akan sedikit adaptif tuh, Hmm. karena dia tahu bahwa Jokowi tidak mampu lagi untuk mengendalikan keadaan. Jadi perintah Jokowi ya pasti mungkin 20% diiyain oleh kalangan polisi itu. Kemarin juga bagus Pak polisi tidak lakukan penghalangan yang terlihat masif. Justru di depan istana tuh dipasang barikade tuh, padahal di situ nggak ada demo tuh. Hmm. Jadi kelihatannya suasana berubah, dan kita mulai membayangkan 2 minggu ke depan menjelang Lebaran akan ada eskalasi pasti terjadi. Ya, ya. Kan ini semacam apa ya?
kebiasaan saja biasanya tensi itu kalau bulan Ramadan ini turun, begitu ya. Bung Rocky kan ya orang namanya juga lemes puasa dan kemudian banyak orang minta menahan hawa nafsu gitu ya. Tapi sekarang justru saya lihat mereka mengubah. Justru ini waktunya bulan puasa ini kita harus berbuat berbuat amal baik dengan menyatakan menentang kezoliman. Itu yang saya simak di berbagai media sosial. Misalnya hari ini seperti misalnya gitu ya mereka-mereka yang tidak hadir itu dicengin gitu oleh teman-teman yang lain gitu. Dan kemudian mulai mereka menjaga, ayo kita sambil berbagi satu orang bawa 5 bungkus, 10 bungkus, kita nanti berbagi buka puasa di gedung parlemen, di gedung parlemen. Jadi suasana kebatinnya berbeda nih. Kelihatannya kalau dulu kita tahu bahwa bagaimanapun juga ada permainan dana besar gitu di balik aksi unjuk rasa termasuk logistiknya. Sekarang ini memang betul-betul kelihatannya eranya era kerelawanan betul begitu yang terjadi. Ya itu yang bagus. Jadi voluntarisme itu betul-betul real. Jadi nggak ada lagi sponsor yang nyiapin Hmm. mikrolet puluhan itu. Jadi datang kesadaran bahwa di bulan Ramadan ada aja iblis yang rantainya lepas itu. Iya, 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 iya. Itu masih bentuknya manusia itu, Bung Rocky. Itu bentuknya manusia yang watak iblis itu. Iya, jadi itu sebetulnya yang jadi harapan kita dan kita ingat juga di awal-awal perang kemerdekaan itu kan justru di bulan Ramadan itu Betul? gerakan pemberontak itu muncul. Hmm. Jadi sekali lagi ini suasana kultural yaitu Ramadan. Ada suasana sosiologis yaitu ekonomi yang memburuk tuh. Ada suasana global yaitu nilai tukar yang inflasi ada di mana-mana tuh. Semua ini adalah kombinasi yang disodorkan oleh hukum sejarah, bukan kita yang inginkan. Nah, semua itu juga menjadi kalkulasi dari Prabowo saya kira tuh yang diam-diam mulai memahami bahwa ada keadaan yang tidak mungkin lagi dihalangi itu yaitu ungkapan kemarahan terhadap peristiwa-peristiwa kemarin. Jadi saya kira Gerindra mulai mengevaluasi dan menganggap bahwa ya memang Jokowi juga memang kelebihan tuh cawe-cawenya sehingga membuat beban itu pada Prabowo. Padahal sebenarnya Prabowo tanpa intervensi Jokowi juga potensi menjadi presiden kan. Jadi saya kira itu yang mesti kita bayangkan faktor global yang akan sedikit banyak mensponsori psikologi gerakan tuh. Pak Prabowo memang dapat semacam ucapan sosial, sebetulnya ucapan sosial persahabatan dari Joe Biden yang mengakui atau memberi selamat pada pemilihan presiden. Tetapi pada saat yang sama kita tahu diam-diam Partai Demokrat yang adalah partainya Joe Biden itu meminta supaya Dewan HAM Nasional, Dewan HAM PBB itu mengusut pelanggaran-pelanggaran tidak demokratisnya pemilu Indonesia yang dilakukan oleh Jokowi. Kan Jokowi dipersoalkan di sidang Dewan HAM PBB kan. Jadi kelihatannya Partai Demokrat Amerika itu paham bahwa ada fakta bahwa Prabowo terpilih, ada fakta lain bahwa Jokowi ikut campur dalam demokrasi. Dan itu bagi Partai Demokrat itu dosa terbesar tuh. Partai Demokrat itu dalam tradisi politik Amerika itu di mana ada kecurangan demokrasi, mereka nggak peduli itu mau siapa jadi presiden, tetap yang dia anggap bahwa value demokrasi tercemar. Nah di Indonesia pencemarnya namanya Joko Widodo. Itu resmi diucapkan di forum PBB. Ya, iya, iya, iya. Nah, jadi ini kelihatannya memang hari-hari yang sangat menentukan ya di tekanan publik. Saya kira soal tinggal adu kuat aja ya, Bung Rocky. Kalau kemudian publik itu, civil society itu mulai bergerak dan mereka kemudian satu tuntutannya sama, kemudian menemukan common enemy yang sekarang saya kira udah jelas mereka definisikan ya, common enemy-nya itu Jokowi begitu. Sementara Jokowi sendiri saya kira dari kalangan internal, dari kalangan pemerintahan juga sudah mulai kehilangan grip-nya ya, Bung Rocky. Apalagi kalau kemudian dalam situasi semacam ini kan mereka masih mulai cari selamat masing-masing juga lah, dan mereka masih cari cantolan baru dan cantolan baru itu ya tentu bukan Pak Jokowi, dia dia pada penguasa yang baru gitu. Jelas itu pemilik kapital juga saya kira udah bukan lagi 50-50, udah 90% pergi pada Pak Prabowo karena tahu bahwa apa yang akan dilakukan Prabowo itu akan mempengaruhi iklim bisnis ke depan tuh. Hmm. Jadi Pak Jokowi tidak punya alasan lagi secara material untuk percaya bahwa dia masih didukung oleh kapital. Kan itu dasarnya. Hmm. Dia juga kehilangan semacam keyakinan bahwa tentara dan polisi itu masih utuh di bawah perintah Pak Jokowi. Secara normatif memang iya, tetapi kita tahu bahwa tentara TNI itu punya doktrin sosialnya itu bersama rakyat tuh. Nah, kalau rakyat turun ke jalan ya nggak mungkin dia atasi dengan peluru, cukup sampai 98 peristiwa itu dan
pemahaman TNI itu final buat dia akan ada di belakang kepentingan rakyat itu jelas tuh. Walaupun kita tahu bahwa ya beberapa petinggi TNI dapat favoritisme dari Pak Jokowi, tetapi sebagai lembaga dan kemarin juga itu sangat kentara bahwa Purnawirawan sebetulnya sedikit atau tidak dihalangi oleh Mabes TNI karena penghormatan terhadap doktrin keterlibatan TNI untuk membela rakyat. Jadi sekali lagi itu yang memungkinkan kita percaya bahwa demonstrasi ini akan berjalan terus dalam bentuk damai pasti sampai Jokowi diturunkan. Kan Ya, targetnya adalah Jokowi diturunkan, bukan Prabowo yang dibatalkan, tapi ya, Jokowi yang diturunkan. ya. Kalau kemarin saya simak ya, Bung Rocky yang di depan KPU itu kan memang yang turun itu para senior 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 TNI ya, dan saya kira pasti juga berhitung lah aparat kepolisian karena kalau terjadi apa-apa pada para senior TNI itu bagaimanapun esprit de corps-nya tetap sangat kuat TNI itu. Dan kosa karena seperti kita pernah singgung ini udah naik tuntutannya satu oktav seperti Letnan Jenderal TNI Soeharto ya, mantan komandan Ya. marinir kemarin dia terang-terangan dalam orasinya dia menyatakan ini bukan lagi diturunkan, harus ditumbangkan Jokowi itu. Itu bahasanya seperti itu. Dan dia mengatakan, jangan takut, adik-adik TNI juga jangan takut, seperti itu. Kita bayangkan misalnya ketika Jokowi masih kuat-kuatnya 3-4 tahun yang lalu itu Mhm. eh, bekas Panglima TNI datang ke Gatot, siapa? ya acara di Kalibata waktu itu tuh. Oh, ya, 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 acara Kalibata, betul, ya, ya, Di, didatangi oleh Komandan Korem ya kan. ya, ya, Karena betul. Komandan Korem pada waktu itu merasa bahwa walaupun beliau mantan panglima, tetapi perintah dari atasan supaya Mhm. tidak boleh ada uh, tentara yang terlibat di dalam politik. Karena itu kami kemudian bikin protes tuh. Nah Mhm. sekarang udah berubah tuh, nggak ada lagi orang suruhan dari Mabes Mabes TNI misalnya untuk Mhm. menghalangi Purnawirawan di situ kan. Kan biasanya ada bisikan jangan ke situ dong. Kira-kira itu Mhm. yang terjadi itu. Mhm. Jadi kita mulai melihat bagaimana keadaan ini berubah tuh dan kemampuan kita untuk mendeteksi masa depan Indonesia ditentukan oleh keyakinan kita bahwa gelombang protes ini akan terus berlanjut. Ya, ya. Dan sama juga dengan yang siang nanti sampai sore nanti dipimpin oleh Din Samsudin ya. Bagaimanapun Din Samsudin pernah 2 periode menjadi ketua PP Muhammadiyah. Dan di luar itu Pak Din ini kan sangat aktif di dunia internasional, terutama dalam dialog-dialog interfaith itu kan selalu menghadiri itu. Bahkan sebenarnya Pak Din pernah dijadikan duta besar semacam utusan khusus dari Pak Jokowi kan, meskipun dia kemudian itu nggak kelihatannya waktu saya lupa mungkin Pak Dinnya menolak atau bagaimana, tapi nggak dia jalankan lah begitu. Ini dampaknya saya kira disorot internasional buat buat Indonesia dan tentu saja rezim yang baru atau bagian dari yang nanti akan menjadi rezim yang baru itu tentu juga berhitung dalam soal ini untuk mesti mesti menakar dengan tepat apa yang harus mereka lakukan saat ini. Din bagaimanapun dia ada posisi moral tuh, walaupun dia punya partai juga, Mhm. tetapi orang tetap lihat Din itu ada intelektual, sisa-sisa intelektualnya muncul kembali tuh. Dia pernah jadi pejabat negara tentu sebagai apa dulu, sebagai dirjen Dirjen apa-apa. ya di Ya, Kemenaker ya. Mhm. ya. Tetapi Din kan dibesarkan di dalam situasi aktivis kan sebagai Ya. Ya. pemuda Muhammadiyah pada waktu itu dan ketua Muhammadiyah itu. Jadi teman-teman di Muhammadiyah juga mengerti, walaupun sebagian dari Muhammadiyah mungkin ada di birokrasi, tapi mereka nggak mungkin menghalangi Din karena penampilan Din sendiri itu udah menunjukkan sikap yang dari awal, walaupun dia kadang-kala terkesan ada di wilayah negara, tapi dia tetap kukuh pada pendirian-pendirian intelektual dan posisi dia sebagai aktivis, aktivis politik, aktivis sosial. Jadi tepat sekali kalau Pak Din yang pimpin nanti, dan itu ada sinyal juga bahwa purnawirawan kemarin, sekarang masyarakat sipil, nanti mungkin masyarakat kelas menengah, pebisnis, ini sama seperti 98, buat tokoh-tokoh bisnis pun kelas menengah yang ada di BEJ itu melakukan demonstrasi dan orasi berminggu-minggu anti kebijakan Presiden Soeharto. Jadi situasi ini akan berulang saya kira tuh, dan posisi memang sama ketika situasi ekonomi dunia lagi memburuk, tentu Indonesia sangat rawan untuk kena tamparan dari gelombang memburuknya ekonomi dunia. Ya, saya kira ini efek bola salju yang akan bergulir ya. Kita tinggal menunggu soal itu ya. Ya, itu pasti itu. Jadi saya kira satu kesempatan tersedia sekarang, maka mari sama-sama kita dukung. Mereka yang masih sinis, ya udahlah. Kalau masih sinis nggak mau ikut demonstrasi nggak apa-apa tuh. Tetapi jangan menganggap bahwa gejala ini
tidak akan menghasilkan perubahan. Justru ini gejala pertama untuk perubahan. Memang pada waktu 4 tahun lalu Gatot Nurmantio masih mampu untuk memimpin, tetapi situasi pada waktu itu Jokowi sangat kuat sehingga Gatot dihalangi untuk bahkan mengucapkan pidato di mana-mana. Tetapi sekarang Gatot bagian dari purnawirawan tuh. Dan faksi-faksi TNI tentu mengerti bahwa memang ada waktunya TNI keluar dari semacam kegelisahan dia untuk mengucapkan protes. Dan kata yang paling hebat tadi kemarin itu adalah tumbangkan Jokowi. Itu keluar dari cara berpikir TNI yang menganggap bahwa kelewatan Pak Jokowi itu. Jadi saya kira itu momentumnya dan soal tumbangkan itu belum terlalu radikal dibandingkan dengan mahasiswa Jogja yang pasang leher Jokowi di bawah kepala Jokowi di bawah pisau gilotine. Itu betul-betul sinyal yang menandakan bahwa kita mesti kembali mengingat bahwa demokrasi itu ditegakkan dengan cara yang betul-betul berdarah-darah. Dan kita udah di era demokrasi, Jokowi justru merusak demokrasi. Ini kita kelihatannya mungkin apa ya? Kita melihat sejarah yang sedang dibuat ya, history in the making gitu ya, Bung Rocky, apa yang Iya. terjadi di Indonesia ini sekarang dia. Betul, jadi itu betul tuh. Kita lagi membuat sejarah sebenarnya. Diam-diam kita tahu bahwa kita punya perlengkapan cukup untuk membuat kembali sejarah. Dan membuat sejarah artinya mengaktifkan kembali nilai-nilai sipil, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai masyarakat yang beradab. Dan bagian itu yang nggak ada dalam sejarah kepemimpinan Pak Jokowi. Walaupun Jokowi sebetulnya orang sipil. Jadi itu Nah, terbalik-balik ya, sebetulnya ya. tuh. Itu yang sangat disayangkan ya. Sayang sekali Pak Jokowi yang kemudian waktu itu dilulukan sebagai New Hope gitu ya. Ya nggak salah kalau kemudian Time juga yang tadinya menyebutnya sebagai New Hope jadi No Hope gitu ya. Dan kalau sekarang Ya, juga saya menyebut No Hope dan semua jurnal internasional, bahkan New York Review of Books itu bahkan ya, oh, meledek bahwa demokrasi Indonesia itu memang diarahkan untuk tumbang. Kira-kira, jadi semua hal yang pernah kita bayangkan di FNN akhirnya mulai terjadi. Dulu kita sebut sebagai the beginning of the end. Lalu kita ya, dicaci maki itu. Kalian ya, ya, pasti membenci Jokowi. Enggak, kita enggak membenci Jokowi. Kita membenci cara dia memerintah dan cara dia merusak demokrasi. Kan itu yes. masalahnya tuh. Karena dia pemimpin dan pemimpin itu harusnya memberi harapan. Nah, sekarang harapan itu hilang karena ambisi dia sekedar untuk memberi harapan pada keluarganya tuh, bukan pada bangsa dan rakyat ini. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, kita Ya, nolkan semua kezaliman. mantap.